Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Fatihah kita hadiah kita keluarga kita, sanak famili kita, juga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan donatur yang telah dipanggil oleh Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan hadha kitab wa ala ma nawassala fi salih wa ila hadratin nabiy al-mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para orang tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, ada kesempatan di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, sebagaimana pengajian kita di Masjid Jami' Al-Ma'sum. Mudah-mudahan semua ini kita yakin dengan masuknya malam Jumat terhitung dari maghrib tadi, maka insyaallah yang kita lakukan dari ibadah dan amal soleh kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Muawana lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni Adam alayhi la illa dzikrullahi aw amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an qala khairan fa ghanima aw sakata 'an syarrin fa salima. Wa qala inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah ma yulqi laha balan yuhwi biha ab'ad min as-sayat. Allah sehat pada Al-Habib.
dan masih dalam anjuran atau perintah untuk tidaklah kita berkata-kata, tidaklah kita mengucapkan kalimat, berucap dan berkata sesuatu yang baik dalam pandangan syariat, kecuali sesuatu yang bernilai pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu kalam ibni Adam, semua atau setiap ucapan, omongan manusia, alaihi lalah, semua omongan manusia ada akarnya. Itu bisa dia semua ucapan manusia, tapi belum selesai. Kita ini semuanya membahayakan kita, berdosa. La lahu tidak membawa. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menurunkan az-zikr, apa sebagai zikir. Dan sesungguhnya kata Allah, aku yang akan senantiasa menjaga. Dengan ayat ini berarti Al-Quran dalam menerapkan zikir dalam kehidupan kita. Silahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan berzikir dengan sebanyak-banyaknya, termasuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ya, Maulid kata, kemarin hari Ahad, waktu bilangin saya ingat itu. Bahkan itu kan Ahad ketiga kemarin kan, saya ngajar, gak ingat itu Pak. Pokoknya habis ngajar sebentar, saya langsung berangkat. Gak ingat tuh, dari beberapa hari sebelumnya gak ingat. Kalau lupa ingat ya, gak ingat. Gak ingat sama sekali. Padahal habis itu saya kosong tuh, habis ngajar, jam 9 selesai. Mati dan berjamaah. Ulang. Kalau lupa, kagak ada yang ingat juga, kagak ingat juga. Gak ada yang ganti juga itu. Sekali kalau diingatin hari Jumat, saya ingat itu. Benar kagak ingat. Ingat-ingat hari apa kemarin? Hari Selasa atau Rabu gitu. Kan namanya dia sedikit kalau mati itu hari Al-Maksud. Kan itu udah kerasa tuh. Malam Rabu ini ngajar di mana ya? Malam Kamis, malam Jumat dia Al-Maksud. Berarti kapan Maulidnya? Tanggal 20 kan? Allah ya. Baru ingat, waktu ingat pas dia kapan ngajar, kayaknya udah Maulidnya. Ya maklum dah lah. Nanti orang lupa, kagak ingat. Apa aja itu kan? Ya, gitu dah. Nah ini yang penting kita bikin Maulid, hadir Maulid adalah ada berkatnya. Apa berkatnya? Berkatnya bukan enteng aja, itu tambahan. Berkatnya adalah sholawat. Iya, yeah. Maulid, hadir Maulid, selesai Maulid ya baca sholawat. Kurang buktinya, kurang hasilnya. Ya, nah sholawat itu termasuk zikir. Mudah-mudahan di bulan Maulid yang sudah lewat dan sampai sekarang masih banyak Maulid, berkat itu nggak pernah habis kita makan. Kalau yang kemarin kita bawa, ya mungkin udah kita makan kemarin. Kalau yang berkat zahir, tapi berkat batin, ilmu adalah selalu kita amalkan. Itulah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Disuruh hidup kita harus selalu ingat kepada Allah. Nah, tetapi jangan salah, setiap hari jangan kita hanya berzikir dengan kalimat-kalimat zikir yang tadi itu, tapi kita melupakan zikir yang paling utama, yaitu apa? Al-Quran. Urutannya Pak, urutan zikir-zikir, kalimat-kalimat yang harus kita baca sebelum yang zikir-zikir tadi itu, maka dia harus berzikir yang paling utama dulu, itulah membaca Al-Quran. Artinya apa? Kita baca sholawat setiap hari, kita baca tasbih, kita baca istighfar, kan zikir itu. Tapi hari itu kita nggak baca Quran, maka ada yang kurang, Pak. Ada yang kita langkahin dalam langkah-langkah baca zikir kita. Makanya banyak disebutkan oleh para ulama, paksain, sempetin, Pak, baca Al-Quran. Enggak kudu banyak-banyak. Berapa? Pernah saya sampaikan itu hadis Nabi. 50 kebanyakan. Enggak pakai ain. Nabi enggak pernah kasih batas ain. Kata ulama begini, itu mungkin dulu ajaran orang-orang tua kita. Tapi sebenarnya enggak ada patokan pakai ain, Pak. Pakai hizib. Ya. Mungkin sekedar ngingetin doang. Tapi kalau patokan baca pakai ain dalam syariat ada. Sebab kalau pakai ain ya baru berapa ayat berhenti. Nah, pakailah hadis Nabi. Minimal berapa? Ngetinnya. Man qama bi 'ashri ayatin fil yaumi wal lailah lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi, siapa yang membiasakan qom, bukan sekedar baru sekali dua kali baca, tapi udah biasain, Pak. Ngapain? Baca. Siapa yang membiasakan membaca Al-Quran sehari semalam minimal, tahu minimal? Paling dikit. Mau banyakin silahkan. Yang penting jangan kapok. Yang ada kan takutnya kapok. Sekali baca 5 lembar. Ngos-ngosan. Masih dipaksain juga. Besoknya dimikir, waduh, gua kalau baca kudu 5 lembar lagi nih. Padahal nggak ada yang nyuruh 5 lembar. Berapa ayat kata Nabi? Siapa yang membaca setiap hari 10 ayat. 10 ayat. Setiap hari aja. Nah, 10 ayat itu kalau kita lihat perkiraan. Kan kalau kita buka Al-Quran gini Pak ya, lembaran. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ya. Dua halaman ya. Kanan dan kiri itu perkiraan 10 ayat. Ya, suara begini lagi nih. Tiap mengajar begitu belum nih. Nah, ya. Nah, jadi beradu suaranya itu. Ya. Nah, 10 ayat. Nih begini nih. Pokoknya 2 lembar aja dah. Bisa dia 10 ayat kalau pas. Kalau ayatnya pas lagi dikit-dikit pendek-pendek bisa lebih, enggak apa-apa. Atau lagi panjang-panjang bisa jadi 9 ayat. Enggak masalah. Ya, yang penting kita biasakan membaca 2 halaman ini. Ya. Kalau dia mau tambahin sampai 10 ayat silakan untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Jadi minimal ya sehari, Pak. Berapa lembar? 2 halaman kan? 2 halaman. 1 sama 2. Kalau 2 lembar gini nih. Halaman. Kalau 2 lembar berapa halaman? 4, 1, 2, 3, 4 lembar kan? Nah, 2 halaman. Safhah 2 halaman. Pagi. Makanya dikatakan banyak bagaimana cara membaca, kapan waktu membaca Al-Quran yang bagus. Ba'da subhi, habis subuh. Apalagi kita mau aktivitasnya, mau kerja. Nah, itu sempetin ya. Jangan sempet. Kalau sempet, kagak sempet gitu. Sibuk aja udah.
ngurusin rumah, beli ini, berangkat kerja. Silakan, nggak mesti harus di rumah. Mungkin yang kerja sekarang mushaf Al-Quran itu bukan hanya yang lembaran itu seperti ini. Pakai manfaatkan teknologi aplikasi apa? Al-Quran, download. Ini download yang kagak-kagak, demen banget. Download TikTok. Itu kan mau tahu urusan orang, kecuali yang arahnya kebaikan, ya. Tapi kebanyakan apaan? Nggak ada manfaatnya udah. Gaya-gaya doang, ngasih tahu kehidupannya, gaya hidupnya orang, kan gitu banyak kan. Download tuh Pak, aplikasi Al-Quran. Di sholat, di kantor atau di mana, di pasar, ya. Kita buka tuh, baca di pojokan, buka aplikasinya. Baca Al-Quran dari depan. Berapa ayatnya? Kalau mau tandain tadi berapa? 10 ayat. Enak tuh aplikasi, kalau pakai HP enak. Ayatnya tinggal deteksi doang. Selesai 10 ayat, klik tuh Pak, yang tadi kita baca ayat terakhir, klik. Biasanya kan nongol apa tuh? Tandai bacaan terakhir. Biasanya keluar itu. Tandai bacaan, klik tuh situ. Kita pencet tuh, iya. Maksudnya kan gitu. Kalau kita tekan maksudnya iya kan gitu. Cuma dia nggak ngomong aja itu. Udah, tutup. Selesai 10 ayat. Besok kita mau baca lagi, tinggal buka lagi tuh aplikasi, buka. Kan buka tuh Pak. Ntar ada bacaan tuh. Bantu. Tanda baca terakhir kemarin. Klik, nongol. Ya minta ajarin juga. Yang begini minta ajarin, jangan bilang YouTube, nyari dangdut, lu klikin dah. Minta ngajarin sama anaknya. Cari ini dangdut apaan atau urusan yang enggak jelas, ya. Al-Quran. Pakai HP, cobain. Ya, kita punya HP nih semua. Ada yang nggak punya HP? Hampir semua orang udah punya HP semua. Aplikasi Al-Quran ada nggak? Nah, kalau belum ada, ayo download. Ya, nah ini. Kenapa? Untuk menjadikan keseharian kita Al-Quran itu jangan kosong, Pak. Apakah harus pagi? Enggak tadi. Mungkin itu kalau yang takutnya kelupaan, kalau udah kelewatan dari mulai pagi, siang, sampai sore. Tapi kalau yang udah punya apa itu? Perjanjian, punya niat, wah, pagi saya subuh, habis subuh belum ngaji nih. Harus ingat dia. Orang beriman kalau dia punya janji dalam hatinya, ingat Pak. Sampai dia mau tidur, ya Allah, belum baca dari pagi. Misalnya kan gitu namanya, sibuk cari duit ataupun urusan, baca dulu. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Pemahaman hadis ini kata ulama berarti orang yang sehari enggak baca Al-Quran minimal berapa tadi? 10 ayat yuktab minal ghafilin. Maka dicatat dia sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa sama Allah. Wah, bahaya banget. Kita disuruh ingat sama Allah Sang Pencipta sebagai wujud rasa syukur kita. Kalau hari itu kita masih hidup, Allah kasih nikmat tuh Pak, kagak ingat sama Allah. Nah, itu, ya. Jadi banyak cara kita mengingat Allah, di antaranya setelah kewajiban sholat fardu jelas. Nah, ini baca Al-Quran, zikir yang paling utama. Maka dikatakan illa dzikran lillahi ta'ala. Ada omongan, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang di situ berpahala. Itulah berzikir kepada Allah. Di antaranya yang paling pertama dan utama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pada paham nih. Paham ya kira-kira? Ya, kalau paham, insya Allah kita amalin. Ya, 10 ayat. Berapa menit paling? Lamaan nonton apa? YouTube tuh, ngaku aja nggak apa-apa ya. Daripada bonyok agaknya nggak apa-apa. Kita sadarin Pak, ya orang itu kalau mau bertaubat harus menyadari kesalahannya. Nggak apa-apa. Kullu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jangan kita diam aja, oh saya nggak punya dosa, saya nggak punya salah. Semua manusia, Bani Adam
banyak dosanya. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak dosanya, yang banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dia udah tahu banyak dosa, banyak salah, banyak taubat kepada Allah, banyak mengingat dosanya. Sadar akan dosa kesalahannya. Nah, ya. Kadang-kadang kita buang waktu banyak lama. Ini boleh dah kalau udah kita baca Al-Quran, kita udah berikan hak kita kepada Al-Quran, silahkan. Baru kita zikir yang lain tuh, astagfirullahaladzim. Baru kita baca sholawat. Insya, ini namanya ngaji, Pak. Ngaji itu bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dari zaman jebot ngaji sampai sekarang nggak pernah baca Quran. Padahal diajarin tuh setiap ada taklim, ada pengajian tentang fadilah membaca Al-Quran. Kenapa? Masuk kuping kanan, keluar kuping los aja itu. Jangan. Ya. Ini kita tinggal nungguin mati doang. Kapan kalau kita mau benahin amal ibadah kita? Kapan kita mau benahin waktu kita? Nah, ini kan tadi baca Quran berkaitan dengan waktu. Insya Allah. Ya minimal 10 ayat itu. Istiqomah. Ya. Ini. Au amran bil ma'ruf. Apalagi nih kata-kata ucapan yang keluar dari mulut yang pahala. Kalau tadi kan asalnya kata Nabi semuanya dosa kecuali berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua, au amran bil ma'ruf. Mengajak kebaikan. Amar pengajian atau sekarang zamannya HP grup, ya di situ ada grup. Kalau masjid itu ada grupnya, ada ya. Ayo kita tolong pada hadir yang pengurus yang jamaah. Apa ingat mengingatkan, mengajak, ngajak itu sama juga ingat ajak. Orang mau datang mau kagak yang penting kenapa? Agama Islam diturunkan oleh Allah supaya disampaikan kebenaran, supaya diajak. Apakah orang itu mau terima ataupun kagak kebenaran, apakah dia mau kerjain atau enggak, nggak masalah. Yang penting kita mengajak. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kedua, nahyun au nahyan 'anil munkar. Apalagi nih yang kalau kita ngomong jadi pahala, mencegah kemunkaran. Ya, jadi jangan takut dan jangan salah. Kalau ada seseorang mencegah kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, itu adalah pahala. Oh, ini tahu aja urusan orang, bukan. Kita mencegah kemungkaran. Ada kemaksiatan kita larang. Secara umum, secara individu, secara perorangan, silahkan. Ketika ucapan kita itu mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran, maka itu berpahala. Jangan salah paham, Pak. Kita kan disuruh diam aja. Makanya nahyul munkar, mencegah kemungkaran itu ada tahapannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, hadisnya melihat, Pak, atau yakin tahu karena infonya yang valid, infonya udah benar-benar, dan dia cek, dia lihat benar ada kemaksiatan tersebut. Yang pertama, bagaimana mencegah kemungkaran? Falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia rubah, dia larang itu kemaksiatan, kemungkaran dengan apa? Dengan tangannya. Tangan maknanya apa kata ulama? Kekuasaan. RT, RW di kampungnya ada kemaksiatan, dia punya kekuasaan untuk melarang. Jangan sebaliknya. Jadi pejabat kampung, pejabat RT, RW tapi malah mendukung kemaksiatan. Jangan. Dia punya kekuasaan untuk apa? Mencegah kemungkaran, melarang. Boleh dia punya dia punya kekuasaan, Pak. Ya. Atau
kekuasaan nggak punya, lagi lewat, ada orang lagi mabok atau lagi main judi, masa kudu RT yang larang? Kita lagi lewat nih. Kalau kita bisa berantem, main fisik, larang itu. Kalau dia lawan, udah siap. Tapi itu, silakan cegah kemunkaran. Itu kan yang terjadi begitu di zaman sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mencontohkan mencegah kemunkaran. Mereka bukan siapa-siapa di zaman Rasulullah, masih sahabat, artinya masih belum jadi khalifah, karena masih ada Rasulullah. Tapi ketika melihat kemunkaran, mereka siap fisiknya. Sama. Kita makanya disuruh dalam Islam, "Allimu auladakum as-sihah wa ramy was-sibah." Ajarkan anak-anak kalian apa ya? Memanah. Oh, dulu mana, ya. Sekarang fisik nembak. Ya, kalau memang bisa. Kalau kamu negara kita harus legal. Nggak boleh belajar nembak, orang ditembak, masalah jadi penjara. Ya, itu ada peraturannya. Apa maksudnya juga? Fisik. Ya, makanya ada namanya ilmu bela diri macam-macam. Silahkan belajar, tapi jangan manfaatkan untuk kesombongan. Gunakan untuk apa? Mencegah kemunkaran. Itu tahapan. Itu paling tinggi, itu paling cakep. Wah, nggak bisa, nggak punya kekuasaan. Fisik nggak bisa, nggak punya. Yang kedua, fa'illam yastati' fabilisanihi. Maka siapa yang nggak mampu dengan tahap pertama, maka yang kedua hendaklah tetap dia juga mencegah kemunkaran dengan apa? Dengan lisannya, dengan secara langsung ngomong. Atau sekarang zamannya banyak kemaksiatan, kezaliman di dunia maya. Ya, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya WA, ya, ada yang namanya Instagram. Silahkan suarakan pencegahan kemunkaran dengan lisan kita. Karena kan lisan mulut bukan di sini doang secara hakikatnya, tapi pakai tangan. Kalau ada kebaikan, dukung. Ada kemaksiatan, kemunkaran, cegah, larang. Minimal apa? Ya, mulut kita dengan mewakili oleh tangan kita, itu mewakili daripada lisan kita. Yang ketiga, terakhir, paling bawah, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka apabila dia nggak mampu dengan tahap yang kedua, pertama adalah yang kedua nggak berani. Wah, kalau ngomong, kalau larang, galak dia, habis gue dipukulin. Iya, nggak dipaksa. Tetap harus mencegah kemunkaran. Gimana caranya? Dengan hati. Ini udah yang paling rendah, Pak, paling bawah nih. Urutan imannya paling bawah, tapi masih ada imannya juga. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu yang paling rendahnya urutan keimanan dalam masalah mencegah kemunkaran. Hati tetap harus mencegah. Gimana caranya? Hati kita nggak ridho. Ada kemaksiatan, ada kezaliman, ada kemunkaran, kita nggak bisa cegah dengan mulut kita. Minimal dengan hati kita nggak suka. Kalau nggak suka, didekatin apa yang diparahin? Kagak, dijauhin. Jangan ngomong nggak suka, tapi bergaul sama yang maksiat, yang berbuat zalim. Hati kita harus benci kalau ada kezaliman, ada kemunkaran. Kalau nggak mampu dengan cara yang kedua, yang terakhir. Kalau udah hati nggak suka, nggak rela dengan kezaliman, maka dia akan menyingkir. Itu pentingnya, yang paling bawah. Ya. Jangan sampai ada kita atau seseorang dengan kemunkaran masa bodoh, boro-boro melarang dengan kekuasaannya, boro-boro lagi marah dengan apa? Mulutnya, lisannya, boro-boro menolak kemunkaran dengan hatinya. Ini masa bodoh, Pak. Bukan masa bodoh. Nggak ada pikiran untuk benci, nggak rela dengan kemunkaran. Biasa aja. Itu hati-hati. Nanti dalam hadis disebutkan orang yang ketika hidup di dunia sama sekali tidak ada mencegah kemunkaran. Ada orang berbuat maksiat yang pernah dia larang.
bahkan hatinya biasa aja kan. Jangan. Kita kalau lihat ada maksiat, kalau ada yang nggak benar aja, di mana aja di dalam kehidupan masyarakat atau sekarang di dunia maya, atau kita lihat sekarang kadang-kadang keputusan-keputusan pemerintah atau hal yang kurang cocok. Kemarin kan dia pernah tuh anak sekolahan di mau dibagiin apa? Benar kan? Atau udah diketok belum? Itu kan perlawanan dengan syariat. Itu kan alat untuk apa? Mencegah kehamilan kan gitu. Berarti secara dia langsung melegalkan. Jelas banget kan? Orang buta aja bisa lihat tuh, orang buta jadi bisa lihat dengan berita bahwa akan diberikan kepada anak sekolah apa namanya kemarin? Kondom katanya. Masih sekolah, belum menikah kan? Masih harus belajar dia. Ini maksudnya apa? Nah, contoh gini tuh. Nah, kita nggak suka, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa datang ke sono. Ini ada kayak gini kan? Jangan diem aja, jangan masa bodoh. Emang pemerintah seandainya begitu, tapi kita dalam hati misalnya. Saya nggak tahu, saya nggak suka itu, saya nggak cocok, saya nggak terima dengan peraturan seperti itu. Itu minimal. Jangan kosong aja gitu, ya. Kenapa nanti ditakutkan di hari pengadilan Allah pada hari kiamat digambarkan dalam ini. Nanti kan dihisab masing-masing. Dan Allah maha cepat hisabnya. Allah maha cepat penghisaban, penghitungannya. Kalau manusia makhluk hitungnya lama. Allah maha cepat panggil. Orang soleh datang, ahli ibadah Pak, sholat terus, pokoknya ibadah, puasa. Dipanggil sama Allah. Nggak tahunya ketika orang soleh ini menghadap Allah, di belakang orang ini ada yang ngikutin. Karena orang bisa kalau dipanggil satu sendiri datang. Ini ada yang ngikutin Pak. Ngikutin, ngintil. Nah orang soleh ini nggak tahu. Pikirnya dia sendiri aja. Allah lihat, ini maha adil, keadilan Allah berjalan saja, berlaku. Kata Allah, kau kenal siapa yang di belakang? Baru nengok nih orang soleh. Oh ada orang. Dilihatin nama orang soleh, orang yang ahli ibadah. Oh, ya Allah saya kenal dia. Kata orang soleh ini dia ngeliat ke belakang, anak muda. Saya kenal dia. Mukanya saya juga nggak kenal, namanya saya nggak kenal. Dia bukan siapa-siapa. Oh gitu, kata Allah. Langsung yang belakang anak muda ngomong, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Tuhanku. Benar, memang mungkin saya bukan saudaranya bapak ini. Saya bukan siapa-siapanya. Tapi waktu saya hidup di dunia, yang belakang ini maksiat dulu Pak, berbuat maksiat, mabuk. Contoh ini. Ya kalau contoh berarti bisa dimasukkan dalam bentuk maksiat. Ketika waktu di dunia, ini bapak kalau mau pergi ke masjid, dia melewati pinggir jalan. Di situ saya lagi mabuk. Setiap subuh nih bapak melewatin saya. Dia mau ke masjid nih bapak, ngelihat saya lagi mabuk. Sekata-kata aja nggak pernah ngelarang saya. Paham nggak maksudnya? Lempeng aja ke masjid seakan-akan seperti orang yang baik di sisi Allah. Hati-hati tuh. Kita jalan, makanya kalau ada kemaksiatan, ya kalau kita nggak bisa banyak berurusan, minimal pulang. Cegah dan kebunkan. Jangan kita diem aja. Karena orang kumpul-kumpul misalnya, dikhawatirkan adanya hal yang nggak benar. Ngapain ya? Pulang. Cegah kemungkaran apapun yang akan terjadi atau sedang terjadi. Ya. Nah, bapak yang sering ibadah ini, tiap dia mau ke masjid, lihat anak muda yang ngomong tadi, diem aja. Artinya nggak pernah melarang, nggak pernah usir pulang, nggak pernah melarang. Pokoknya jalan aja ke masjid. Maka kata Allah benar apa yang diucapkan oleh anak muda ini. Orang tua ini tanya, baru ingat ya. Semua tidak ada yang luput Pak. Yauma tashhadu alsinatuhum. Semua nanti akan bersaksi Pak. Mata akan bersaksi, telinga akan bersaksi, semuanya. Kan mata bersaksi nggak melihat kan? Mulutnya mungkin nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong lagi. Mata yang melihat
ingat, maka tak ngomong Pak, dengan kekuasaan Allah. Oh iya benar. Benar-benar. Saya waktu kata Bapak, waktu sedang ke masjid saya lihat ya, daripada mabuk, termasuk dia nih, saya diam-diam, nggak pernah ngomong sedikit pun, nggak pernah melarang sedikit pun. Ya udah kata Allah, wahai hambaku, kau temenin dia nih, anak muda ke dalam neraka dulu. Ngikut orang yang diam dari kemungkaran akan kan melihat tuh dia, kan dari kemungkaran. Nanti pada hari kiamat dia akan disuruh nemenin orang yang berbuat maksiat atau kemungkaran tersebut ke dalam neraka dulu. Temenin dulu. Ya Allah, nyangkanya nih orang dia langsung masuk surga, nggak taunya Pak. Urusan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya nahi munkar, nggak boleh disepelekan. Harus gitu. Kalau ada hal yang nggak baik, nggak benar di kampung kita atau di mana, di pergaulan kita, harus ada yang mencegah kemungkaran. Terserah di mau dengar kata, yang penting kita larang aja udah. Jelas. Nah itu. Kenapa ditakutkan? Kita sering ke masjid, sering melakukan kebaikan dan amal soleh, nggak taunya nanti di persidangan Allah kita disuruh temenin orang yang berbuat maksiat yang kita diemin aja. Nauzubillah min dzalika ya. Jadi sebelum keluar. Wa qala alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, rahimallahu imra'an qala khairan qarrabina aw sakata an syarrin fasalin mahani. Untungnya orang yang tidak gampang ngomong, ya, nggak banyak ngomong. Jadi paling bagus kita diam ya. Ngaji pun Pak, duduk di majelis ini mau paling bagus diam. Bahkan kata dalam hadisnya adabnya orang ngaji, jangan nyeletuk kalau nyeletuk. Nyawat aja. Diam aja. Jangan nyawat. Ya. Bahkan jangan mengikuti gerakan guru, Pak. Kadang-kadang ada yang guru mengucapkan ini, ada yang bilang paham, jadi terusin, jadi ngomong nggak kencang, paham nggak? Kadang-kadang saya dapetnya begitu, tapi nggak di sini, orang di Citayam soalnya. Citayam, atau ditanya di mana ya rumahnya? Pindahan Manggarai. Ya, jangan. Dan kalau itu aja, nyeletuk aja jangan, nyaut jangan. Kalau nggak ditanya, apalagi ya, gitu. Sambil ngikutin penjelasan gurunya. Ini terakhir kata Nabi apa? Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dan sayang kepada seseorang yang bagaimana? Khairan yang berkata-kata baik. Tadi juga berkata baik itu ibadah, zikir, baca Quran, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Itu namanya berkata-kata yang baik. Faghanima, maka dia akan untung. Au sakata an syarrin fasalima, atau orang tersebut yang dicintai oleh Allah, dia diam dari hal yang buruk, diam dari hal yang bisa jadi dosa. Dia diam aja lah, daripada ngomong dia jadi dosa, jadi riba, jadi namimah, jadi bohong, jadi ngibul, dan macam-macam lah. Dia diam, fasalima, untungnya. Kalau dia berbicara yang baik, beruntung. Dia diam dari sesuatu yang berdosa, selamat. Ya. Maka dikatakan terakhir, kata ulama, kalau ada seseorang bangga dan dia pengen nyomorin, dia adalah orang yang banyak komen dan banyak ngomongnya, jangan iri Pak, jangan ikut-ikutan. Maka kata ulama, jadilah engkau yang orang yang bangga dengan diam. Paham tuh? Luar biasa tuh, ngajarin kita. Tapi sekarang kan dunia ya tadi itu ya. Kalau kita nggak paham, jangan berbicara, apalagi panjang lebar. Bukan bidangnya Pak. Kadang-kadang sering itu di grup bukan ustaz tapi ceramah itu. Dilihat gurunya ketawain. Ini siapa ini? Bukan bidangnya ceramah ataupun nasihatin, ya. Nah, semua ada bagian dan bidangnya. Jadi kalau ada
Kadang tuh kadang-kadang pasti ada, tapi hampir di semua grup tuh ada orang yang banyak omongnya. Dia bangga, bahkan seakan-akan mungkin kadang-kadang gini Pak, setiap di grup tuh kadang-kadang yang ngomong dia doang. Jadi kalau orang nyelak juga, tau nyelak? Kemanisan, kalau makan kue kemanisan, nyelak, enak atau enak. Kadang nggak bagus. Jadi kata ulama, kalau ada orang seakan-akan membanggakan dirinya dengan dia selalu komen dan banyak bicara, kayaknya bangga banget tuh. Kata ulama, jadilah kita orang yang bangga dengan diam kita. Kenapa? Diam itu emas. Daripada kita ngomong jadi menimbulkan hal-hal yang nggak baik, diam aja. Yang penting diam dari kemaksiatan. Daripada ngomong kita jadi bermaksiat, jadi dosa dan macam-macam, dengan dia jelas. Tapi kalau urusan kemungkaran jangan dia, ya silahkan. Itu Allah Taala lihat. Allah Taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kepada kita ilmu ini manfaat di dunia wal akhirah. Dan ini malam Jumat, besok hari Jumat, dan kita hadir maulid di mana saja, jangan pernah meninggalkan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Tentu setelah kita sibukkan hari kita setiap hari dengan membaca Al-Quran, minimal paling dikit ikutin hadis Nabi aja 10 ayat istiqomah. Insyaallah Allah berikan keridhaan yang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.